Kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB menyebut, total ada 13 orang yang melapor menjadi korban. 3 orang telah menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP oleh polisi, sementara 10 lainnya baru melapor ke KDD NTB. 7 dari 10 orang berusia dewasa dan 3 lainnya usia anak. Yang menyampaikan ke kita ada 10 yang baru. Selain yang 3. Maksudnya 3 itu yang masuk berkas penyidikan? Yang masuk di berkas penyidikan. Oh. Sedangkan yang baru? Yang di luar penyidikan ini yang sudah menghubungi kita 10. Kemudian informasi dari 10 itu sekarang sedang ada pemeriksaan. Sementara Agus yang kini menjadi tersangka dan dikenakan wajib lapor, meminta untuk dipertemukan dengan para pelapor. Agus mengaku tidak mengenal pelapor dan keberatan atas tuduhan tindakan asusila. Jadi kalau bisa ini secepatnya biar bisa setelah 20 hari ini biar selesai gitu. Saya juga pengen ketemu sama yang nuduh saya ini, sama yang cowok-cowok itu juga kok udah tega kayak gini gitu. Kalaupun ini masuk ke pengadilan, bagus akan hadapi. Saya hadapi. Ya. Sebelumnya, Agus dijadikan tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik yang dimiliki, polisi telah mengantongi 2 alat bukti yang diperkuat dengan keterangan 5 orang saksi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus Buntung, pria disabilitas, bertambah menjadi 13 orang. Hal tersebut menjadi perhatian halayak ramai. Apakah bisa seorang disabilitas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Komisi Disabilitas Provinsi NTB, Bapak Joko Jumadi. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mas. Pak Joko, update informasi terbaru seperti apa, Pak, khususnya terkait jumlah korban? Ya, kalau dari sisi jumlah korban yang kami juga pantau di Polda, itu yang sampai saat ini di BAP informasinya sudah 7 totalnya. Dari awalnya 3 kemudian bertambah menjadi bertambah 4 lagi. Itu yang disampaikan oleh teman-teman di Polda. Sedangkan yang secara total yang kemudian menyampaikan keluhan ke KDD itu ada 13 orang. Dari 13 orang itu 3 diantaranya adalah anak-anak. Oke, total korban yang bertambah ini, Pak, apakah semuanya membuat laporan? Dari mana informasi ini diketahui kemudian? Kurang jelas, Mas. Ada yang terputus tadi. Baik, seluruh korban ini, Pak, apakah semuanya membuat laporan? Kemudian dari mana Anda tahu bahwa korban ini bertambah? Iya, jadi ini yang awalnya KDD itu hanya melakukan perlindungan kepada Agus sebagai tersangka, memastikan haknya dia, tetapi di sisi lain ternyata ada keluhan-keluhan masyarakat yang kemudian diterima oleh KDD. Keluhan terhadap apa yang dilakukan oleh Agus ini dalam banyak hal, termasuk terkait dengan adanya korban lain. Jadi ada korban-korban yang menghubungi KDD bahwa dia juga menjadi korban. Nah, dari 13 korban itu ada yang memang mau kemudian dia di BAP oleh kepolisian, tetapi ada juga yang hanya menyampaikan informasi, tetapi dia tidak mau diketahui, gitu. Tidak mau dia dipublish, tidak mau kemudian dia diproses di kepolisian. Nah, yang mau diproses di kepolisian, artinya kemudian di BAP di kepolisian, itu totalnya jadinya ada 7 orang. Oke. Total 13 orang ini seluruhnya teman Agus atau ada korban lain yang memang tidak berasal dari latar belakang lingkungan yang sama dengan Agus? Sebagian besar adalah orang yang baru dikenal oleh Agus. Jadi
dia kenalnya ada di taman itu. Jadi sebagian besar korban itu dalam posisi umpamanya dia duduk sendirian di Taman Udayana, kemudian didatengin sama pelaku, dan kemudian ya tadi terjadi komunikasi, terjadi percakapan. Kalau beberapa orang menyatakan itu dilakukan proses grooming begitu, kemudian sampai dimanipulasi secara psikologis, dan kemudian korban itu mengikuti apa yang menjadi kemauan dari si Agus ini. Nah, itu kira-kira prosesnya seperti itu. Meskipun di antara 13 itu ada 2 anak yang sempat memiliki hubungan asmara dengan Agus. Oke. Berapa rentang usia rata-rata korban, Pak? Kalau dari 13 itu, 3 diantaranya itu di kisaran usia 15, 16, 17. Jadi masih anak-anak SMP. Tapi sisanya yang 10 itu rata-rata adalah mahasiswa. Jadi lulusan SLTA yang usianya di atas antara 19 sampai 22 tahun. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumadi atas informasinya untuk kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.